You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Adu rekor Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di sirkuit Mugello Italia, bak bumi dan langit. Adu rekor Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di sirkuit Mugello, Italia menarik untuk dibahas. Apalagi rekor kedua pembalap tim Ducati Lenovo itu di MotoGP Italia tersebut bak bumi dan langit. Seperti yang diketahui, MotoGP Italia 2025 bakal berlangsung akhir pekan ini, tepatnya pada 20 hingga 22 Juni 2025. Kedua rider Ducati itu pun dijagokan menang karena menjadi pembalap yang memiliki peluang yang paling besar. Terlebih keduanya juga sama-sama pernah menang di sirkuit Mugello. Namun, ada perbedaan rekor kemenangan di antara Marquez dan Bagnaia. Lantas siapa yang lebih unggul? Marquez sejatinya sudah 3 kali merasakan podium juara di sirkuit Mugello. Hanya saja, 3 kemenangan itu terjadi di 3 kelas berbeda. Pertama kali The Baby Alien menang di sirkuit Mugello itu terjadi saat dirinya bermain di kelas 125cc pada 2010 silam. Lalu kemenangan kedua Marquez di IP Italia tercipta di kelas Moto2 2011. Lalu ketika Marquez naik ke kelas MotoGP dan langsung jadi juara dunia di tahun debutnya di 2013, ia gagal menang di Mugello. Baru di tahun keduanya, MotoGP 2014, Marquez merasakan kemenangan di Mugello pada kelas paling prestisius tersebut. Hanya saja, setelah itu Marquez tak pernah lagi menang di Mugello. Padahal Marquez mampu menguasai 6 gelar juara dunia MotoGP, namun berbicara balapan di Mugello ia kerap kesulitan dan baru merasakan 1 kemenangan saja. Berbeda dengan Marquez, Bagnaia bisa dikatakan rajanya sirkuit Mugello saat ini. Bagaimana tidak, Bagnaia adalah pemenang MotoGP Italia dalam 3 musim terakhir, 2022,2023, 2024. Bagnaia secara total sudah merasakan 3 kali menang di Mugello di kelas MotoGP. Bila dibandingkan dengan Marquez, jelas rekornya bak bumi dan langit. Kini, Bagnaia berpotensi memperpanjang rekornya di MotoGP Italia 2025. Hanya saja rider yang akrab disapa Pecco itu tengah melempem, sementara Marquez tengah gacor-gacornya bersama tim pabrikan Ducati tersebut. Marquez pun tak sabar menjalani MotoGP Italia 2025. Sebab itu menjadi balapan pertamanya di Italia dengan membela tim pabrikan Ducati. Sementara itu, tiba di Mugello, Marc Marquez tetap optimis, Francesco Bagnaia antusias balapan di suasana spesial. Marc Marquez dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia tampak sama-sama menatap kompetisi MotoGP Italia dengan optimis. Setelah pekan yang sempurna di Aragon, Marc Marquez akan meneruskan perjalanannya ke Mugello. Di sirkuit tersebut, Marquez disebut dalam kondisi yang diuntungkan. Menurut pengamat MotoGP, Neil Hudson, sirkuit Mugello penuh dengan tikungan kanan yang menjadi kelemahan Marc Marquez. Berdasarkan catatan yang ada, Marquez memang tercatat baru sekali memenangi kompetisi MotoGP di sirkuit satu ini pada tahun 2014 silam. Meski begitu, Marc Marquez rupanya datang ke Mugello dengan pemikiran optimis. Ia tampak yakin bisa melakukan semuanya karena ini sirkuit yang menurutnya cocok dengan motor Ducati. Tapi, Marquez paham bahwa mengulangi pekan sempurna seperti yang terjadi di Aragon bukanlah hal yang mudah dilakukannya di Mugello. Ini akan menjadi kali pertama saya tampil di Mugello dengan Ducati Lenovo Team. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi emosi yang luar biasa untuk turun ke lintasan di depan semua pendukung Ducati. Tata letak Mugello, dengan desain dan lintasan lurusnya yang panjang, menonjolkan karakteristik Desmosed di CIP dengan sangat baik. Ini akan menjadi minggu yang intens, juga dalam hal acara, tetapi kami bisa melakukannya dengan baik. Kami datang dari IP yang bisa dibilang sempurna, tidak akan mudah untuk mengulanginya di sini, akan ada banyak pembalap yang cepat. Tapi kami bisa mengatakan bagian kami dalam performa yang bagus. Di sisi lain, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia disebut bakal tampil lebih kuat di sirkuit ini. Bagnaia yang datang dengan catatan mentereng menang di MotoGP Italia 2022, 2023 dan 2024 itu tak sabar membalap di sirkuit yang memberinya atmosfer spesial. Saya sangat menantikan untuk turun ke lintasan, ungkap Bagnaia. Bukan hanya karena saya sangat cepat dan kompetitif di sini dalam beberapa tahun terakhir,
tetapi juga karena para penggemar dan suasananya yang spesial. Mugello adalah salah satu sirkuit terindah di dunia. Sirkuit ini akan membuat Anda takjub. Beberapa bagian dari tata letak dan urutan tikungannya sangat menakjubkan. Kami bekerja keras, kami telah kembali ke podium, yang kami butuhkan untuk moral seluruh tim, dan di sini kami tidak akan membiarkan apapun yang tersisa, terangnya. Sementara itu, saatnya Marc Marquez akhiri puasa kemenangan satu dekade di Mugello. Marc Marquez bermodalkan superioritas menuju MotoGP Italia 2025. Kini jadi kesempatan bagus bagi Marquez untuk memutus puasa kemenangan di Mugello. Bisa. Superstar balap motor Spanyol itu sangat perkasa di 8 seri pertama MotoGP musim ini. Marquez memenangi 11 dari total 16 balapan, termasuk 4 kemenangan Grand Prix. Meski demikian, sirkuit Mugello terbukti sulit ditaklukkan si bayi alien. Sejak berkarier di kelas Premier, Marc Marquez baru sekali menjuarai MotoGP Italia di 2014 alias 11 tahun silam. Saat itu Marquez masih bernaung di Honda. Setelahnya, Marquez mentok finish kedua, yang dicapai 2 kali dalam 9 partisipasi. Sedangkan di musim lalu bersama Gresini, Marc Marquez finish keempat dengan selisih 2 detik dari Francesco Bagnaia, yang jadi pemenang lomba. Sementara itu MotoGP Italia dikuasai Ducati dalam 7 edisi terakhir. Si pabrikan lokal memenangi 6 diantaranya, di mana Bagnaia tampil sebagai jawara di 3 musim terakhir. Rider Yamaha Fabio Quartararo jadi satu-satunya pebalap yang sukses mendobrak dominasi Ducati dalam periode tersebut. Quartararo menaklukkan Mugello pada 2021. Selain memutus tren buruk, Marc Marquez akan berupaya mewujudkan sebuah torehan. Marquez diambang pole position ke-100 di sepanjang karirnya di balap motor. Sementara itu, dorong Marc Marquez sampai terlempar dari urutan 1 saat YP Aragon, Pedro Acosta tak bisa bayangkan naik Ducati. Pedro Acosta tak ingin membayangkan dirinya menjadi bagian dari Ducati setelah sempat menyulitkan Marc Marquez pada YP Aragon. Sebagai andalan tim Red Bull KTM, langkah Acosta pada musim ini tampak lebih berat dari sebelumnya di mana performa motornya kurang mumpuni. Menghadapi MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello pada akhir pekan ini, El Tiburon datang dengan membawa sejumlah catatan dari timnya. Pasalnya pada balapan sebelumnya yaitu YP Aragon, harapannya untuk mendapatkan podium baik dari sesi sprint race dan balapan utama sirna. Acosta lagi-lagi dibuat gigit jari dengan keganasan mesin Ducati di mana kali ini Marc Marquez menjadi bintangnya pada seri ke-8 MotoGP 2025. Mengawali lomba dari urutan kelima, pembalap berusia 21 tahun itu sempat menggebrak saat sprint race dengan membuat Marquez kalang kabut. Bagaimana tidak? Tekanan tiba-tiba dari Acosta membuat rider berjuluk Baby Alien tersebut sempat terlempar dari posisinya sebagai pole sitter usai start. Hal itu terjadi karena Acosta sendiri terpaksa berjuang keras mempertahankan posisinya dari Franco Morbidelli, VR46, yang merangsak. Kegigihan rekan setim Brad Binder itu hanya membuahkan finish di tempat kelima saat sprint race dan keempat saat sesi balapan utama. Usai YP Aragon tersebut, Acosta tak segan mengakui bahwa motor KTM RC16 miliknya memang tidak cukup bagus dalam mengejar kecepatan Ducati. Motor ini sudah bagus, tapi tidak terlalu bagus, kata Acosta, dilansir bolasport.com dari laman crash.net. Melalui kesempatan yang sama, Acosta juga memberikan jawaban atas rumor yang berkembang jika dirinya akan menjadi bagian dari Ducati musim depan. Desas-desus kepindahan juara dunia Moto2 musim 2023 itu santer terdengar setelah KTM sendiri dikabarkan mengalami kesulitan finansial pada awal tahun ini. Tak sedikit pihak yang menilai bahwa Acosta nantinya akan cocok dengan karakteristik motor Desmo Sedici. Alih-alih menjawab dengan penuh gairah, Acosta justru menunjukkan sikap yang dingin saat diwawancari usai YP Aragon. Acosta juga belum bisa membayangkan secara pasti bagaimana performa ketika menjadi bagian dari tim pabrikan Italia tersebut di bawah bendera VR46 Racing Team. Saya tidak tahu, kata Acosta, dilansir bolasport.com dari laman crash.net. Saya selalu berpikir bahwa manusia harus seperti air, tidak peduli di mana Anda menaruh air itu, dia akan mengubah bentuknya. Hidup adalah perubahan yang terus-menerus, pertama Anda lajang lalu menikah, lalu tinggal bersama seseorang. Saya lebih baik tidak membayangkannya, menjadi pembalap Ducati, imbuhnya.